Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saya share screen ya. Oke, di sini kelompok 1 anggotanya ada Alina Sonia, Putri Pertiwi, Galang Katusanida, dan Linda Fauzia. Lanjut ke pengertian teknik non-tes. Teknik non-tes atau bisa disebut tanpa tes adalah salah satu teknik dalam mengenali dan memahami peserta didik. Teknik ini berkaitan dengan prosedur pengumpulan data untuk memahami pribadi siswa pada umumnya, bersifat kualitatif yang tidak dapat digali melalui teknik tes. Selanjutnya, metode untuk non-tes. Terdapat beberapa metode non-tes yang sering digunakan untuk mengumpulkan data, yakni ada observasi, kuesioner, wawancara, dan sosiometri. Nah, kali ini kelompok 1 akan membahas salah satu metode pengumpulan data, yakni dengan metode kuesioner. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok 1 yang lainnya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya yaitu pengertian metode kuesioner. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Biasanya ini dilakukan secara tertulis. Nah, kuesioner ini digunakan ketika peneliti ingin mengetahui persepsi atau kebiasaan suatu populasi berdasarkan responden. Lanjut. Menurut Soekardi, pada tahun 2012, beberapa kelebihan kuesioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengungkapkan pendapat atau tanggapan seseorang baik secara individual maupun kelompok terhadap permasalahan. Jadi, artinya, dengan menggunakan kuesioner ini, kita dapat menggali pendapat atau tanggapan seseorang itu baik secara individual maupun secara kelompok begitu. Yang kedua, dapat disebarkan untuk responden yang berjumlah besar dengan waktu yang relatif singkat. Jadi, apalagi kalau sekarang ini kan kita bisa menggunakan kuesioner secara online. Nah, ini bisa dengan cara share tautan di seseorang tersebut yang kita sasarin gitu dengan yang jumlah besar gitu. Jadi, tidak perlu mengeluarkan waktu yang relatif lama, itu tidak perlu. Yang ketiga, terjaga objektivitas responden dari pengaruh luar terhadap satu permasalahan yang diteliti. Yang selanjutnya, terjaga kerahasiaan responden untuk menjawab sesuai dengan pendapat pribadi. Selanjutnya, biaya lebih murah karena diformat dalam bentuk surat. Yang nomor 6, penggunaan waktu yang relatif fleksibel sesuai dengan waktu yang telah diberikan peneliti. Dan yang terakhir, menjaring informasi dalam skala luas dengan waktu yang cepat. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu kelemahan kuesioner menurut Soekardi pada tahun 2012. Yang pertama, peneliti tidak dapat melihat reaksi responden ketika memberikan informasi melalui isian kuesioner. Khususnya ini ketika kuesioner online begitu ya, karena kan online, jadi kita tidak tahu responden itu bagaimana reaksinya ketika mengisi ataupun sebelum mengisi ataupun sesudah mengisi kuesioner tersebut. Yang kedua, responden tidak memberikan jawaban dalam waktu yang telah ditentukan. Terkadang responden itu ketika kita diminta untuk memberikan jawaban itu tidak selalu untuk cepat gitu dalam menjawabnya. Nantilah atau mungkin karena belum ada waktu luang dan lain-lain. Yang selanjutnya, responden memberikan jawaban secara asal-asalan. Nah, ini karena apa? Karena bisa terjadi karena mungkin responden tersebut kurang antusias, mungkin kurang mempunyai greget gitu untuk ikut membantu dalam sebuah populasi atau
penelitian tertentu gitu. Dan yang terakhir, kembalinya kuesioner tergantung pada kesadaran responden dalam menjawab dan mengirimnya. Nah, ini jadi kuesioner itu tergantung kapan itu dikirim oleh responden, dan kadang itu lama gitu ya, itu karena ada beberapa hal yang menghambatnya. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh oleh anggota yang lain. Silakan. Silakan Galang. Ya, selanjutnya adalah strategi membuat dan menyebarkan kuesioner yang efektif. Yang pertama itu menentukan tujuan kuesioner. Di sini kita harus menjelaskan dan menentukan data atau informasi apakah yang ingin kita kumpulkan dari kuesioner tersebut. Yang kedua adalah memilih tipe pertanyaan. Ada beberapa tipe pertanyaan yang lazim digunakan dalam kuesioner penelitian. Yang pertama itu pertanyaan dikotomis, yang jawabannya itu nantinya berupa ya atau tidak, bisa juga jawaban berupa setuju atau tidak setuju. Terus pertanyaan yang kedua itu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini mengizinkan responden untuk menguraikan jawaban. Yang ketiga, pertanyaan berupa pilihan ganda. Yang keempat, pertanyaan berupa skala ordinal atau skala peringkat. Yang kelima, skala ukur berupa angka 1-5. Strategi yang ketiga itu mengembangkan pertanyaan kuesioner. Maksudnya, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner harus jelas, ringkas, dan lugas. Terus poin yang keempat, membatasi panjang kuesioner. Membuat kuesioner harus sesingkat-singkatnya dan selugas-lugas mungkin. Karena orang-orang cenderung lebih nyaman mengisi kuesioner yang singkat. Poin yang kelima, mengidentifikasi demografi target responden. Dalam kuesioner tersebut, apakah ada kelompok tertentu yang menjadi target responden kita? Terus agar penelitian lebih terarah, ada baiknya kita terlebih dahulu menentukan demografi target responden sebelum menyebarkan kuesioner. Pertimbangannya itu dari mulai jenis kelamin, terus usia, target usia, terus pertimbangan untuk memasukkan tentang usia dalam demografi target responden. Terus poin yang keenam, pastikan mampu melindungi kerahasiaan responden. Ini penting. Kita harus bisa menentukan rencana perlindungan data responden bahkan sebelum kita membuat kuesioner. Contohnya itu perlindungan untuk berupa kuesioner anonim, atau dengan kata lain tidak perlu meminta responden menuliskan nama mereka di dalam kuesioner. Ini adalah langkah sederhana untuk melindungi kerahasiaan mereka. Kemudian pertimbangkan untuk memberikan identitas baru bagi setiap responden Anda. Kita lanjut. Selanjutnya adalah cara membuat kuesioner. Yang pertama, memperkenalkan diri, nama, dan latar belakang membuat kuesioner tersebut. Ini penting, memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan latar belakang. Kita menjelaskan apakah kita bekerja sendirian atau berkelompok. Jika kuesioner tersebut disebarkan untuk kepentingan akademis atau profesional, sebutkan pula nama instansi pendidikan atau perusahaan yang menaungi. Yang kedua, menentukan tujuan kuesioner.
kemungkinan besar responden tidak akan mau mengisi kuesioner jika tidak memahami tujuannya. Hal yang dijelaskan cukup tujuan kuesioner. Itu juga bentuknya singkat dan padat. Yang ketiga itu menjelaskan tujuan pengumpulan data yang dilakukan. Memahami dan menjelaskan tujuan pengumpulan data. Apakah data tersebut digunakan untuk kepentingan proyek kelas atau publikasi penelitian? Apakah data tersebut justru digunakan untuk meneliti pasar? Nah, itu. Terus yang keempat, menentukan waktu pengisian kuesioner. Sebelum responden memulai mengisi kuesioner, lebih baiknya kita memberitahu estimasi waktu terlebih dahulu. Berapa menit itu dikasih tahu, memberikan informasi tersebut kepada responden intinya. Yang kelima, memberikan insentif atau ucapan terima kasih yang akan diterima responden setelah selesai mengisi kuesioner. Ya, insentif itu kan tadi ucapan terima kasih ini wujudnya bisa berupa souvenir, uang, terus hadiah unik menarik lainnya. Poin yang terakhir itu memastikan kuesioner terlihat profesional, misalnya melalui tampilan. Ya, melalui tampilan itu, terus kemudian dari ejaan, tata bahasa itu perlu diperhatikan, perlu dicek ulang dalam kuesioner yang kita buat. Terus yang kedua itu judul kuesioner membantu memudahkan responden untuk memahami tujuan kuesioner. Yang ketiga itu memberikan ucapan terima kasih tadi. Ya, lanjut Mbak Putri, slide selanjutnya. Baik, setelah tadi cara yang dijelaskan oleh Mas Galang, cara pembuatan kuesioner, selanjutnya ini adalah bagaimana menyebarkan kuesioner. Nah, yang pertama yaitu kita menguji kuesioner terlebih dahulu. Bisa dilakukan dengan cara meminta sahabat atau kerabat untuk mengisi kuesioner tersebut dan melakukan revisi jika perlu. Nah, jadi ada percobaan kepada sahabat seperti itu. Selanjutnya yaitu menyebarkan kuesioner. Pertama menentukan cara paling efektif bagaimana menyebarkan kuesioner. Apakah disebarkan secara langsung atau bisa dititipkan kepada orang-orang seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menyertakan informasi mengenai tenggat pengembalian kuesioner. Nah, hal ini itu sangat penting. Kadang ada yang terlupa. Hal ini tidak boleh terlupa. Karena apa? Kita bisa mengetahui hasil kuesioner itu apabila sudah dikembalikan. Seperti itu. Jadi, penting untuk kita beritahu kepada orang yang menerima kuesioner tersebut kapan tenggat waktunya untuk mengembalikan. Ini berbicara tentang yang offline ya, teman-teman. Kalau yang online kan bisa langsung. Jadi saat setelah mengisi menekan tombol kirim, maka akan secara otomatis sudah terkirim seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana cara meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner atau angket? Yang pertama yaitu mengatur pengiriman kembali segera setelah permohonan selesai dijawab sebelum waktu berakhir seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan jasa asisten dalam mendistribusikan dan mengambil jawaban kuesioner. Jadi dalam pembagian kuesioner dan juga pengambilan hasil itu bisa meminta tolong seperti itu. Bisa dengan misalnya kelompok ini dibagikan ke si A atau si B seperti itu. Selanjutnya menggunakan lihat yang menarik dan menguntungkan bagi para responden yang telah mengembalikan kuesioner jawaban. Contohnya seperti memberi hadiah cindera mata atau ucapan terima kasih saja biasanya itu hal sepele tetapi untuk kita sangat penting seperti itu. Selanjutnya baik teman-teman, ini bisa
Ini adalah salah satu contoh kuesioner offline dengan menggunakan formulir seperti ini contohnya ya teman-teman. Jadi ada judulnya, kemudian petunjuk pengisian, ini sangat penting bagaimana nanti agar tidak ada salah isi seperti itu. Aturannya harus dicentang atau disilang atau bagaimana. Nah, itu ada dalam petunjuk pengisian angket. Kemudian identitas responden ini juga penting karena kita ingin mengetahuinya. Kemudian pertanyaannya itu juga itu yang paling utama. Selanjutnya, baik teman-teman, kalau tadi itu adalah kuesioner offline, yang ini adalah kuesioner online dengan menggunakan Google Formulir. Nah, teman-teman tentu pernah mengisi ya. Dulu pernah ada pengalaman waktu kita diminta oleh kakak tingkat untuk mengisi kuesioner online semacam ini. Nah, biasanya di paling atas itu ada ketentuannya. Seperti itu, di bawahnya ada datanya kita, data pribadinya. Kemudian setelah itu ada pertanyaannya, seperti itu. Nah, setelah semua selesai mengisi, kemudian kita mengklik kirim biasanya. Kalau sudah terkirim, biasanya akan ada ini keterangan seperti yang di sebelah kanan. Jadi Anda sudah menanggapi seperti itu. Itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok ini. Terima kasih. Kembali ke Mbak Alin. Baik, terima kasih untuk anggota kelompok 1 yang telah menjelaskan. Untuk kelompok lainnya dan teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Singgadi Nugroho. Saya bertanya berkaitan dengan pertanyaan yang ada di kuesioner itu sendiri. Nah, apakah ada sebuah standar atau kriteria ketika kita menuliskan pertanyaan, entah itu tipe skala, pilihan ganda maupun pertanyaan singkat seperti itu? Terima kasih. Baik, Mbak Alin mau dijawab satu-satu atau ditampung dulu pertanyaannya? Ditampung dulu boleh. Apakah ada yang lain yang mau bertanya? Tadi Mbak Dita sempat ingin bertanya, apakah jadi? Enggak, Put. Aku nggak mau tanya. Silakan Izin untuk bertanya. teman. Kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rosalia Aisyah. Izin bertanya, menurut teman-teman dari kelompok 1, antara metode kuesioner yang dilakukan secara online dan online itu mana yang kira-kiranya lebih efektif dilakukan seperti itu untuk mendapatkan hasil atau output yang benar-benar memuaskan. Terus tadi disampaikan juga kalau di kelemahan metode kuesioner itu responden memberikan jawaban secara asal-asalan. Nah, kalau seperti itu kan tentu akan berakibat pada hasil akhir seperti itu, tentu akan kurang baik seperti itu. Lalu apakah ada solusinya? Nah, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Izin menjawab untuk pertanyaan Singgi. Singgi bertanya tentang standar pertanyaan pada kuesioner. Di sini dalam pembuatan kuesioner kita harus memilih pertanyaan yang baik. Ada beberapa tipe pertanyaan yang lazim digunakan dalam kuesioner penelitian. Setiap tipe memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta sangat tergantung pada data atau informasi yang ingin Anda kumpulkan. Beberapa tipe pertanyaan yang lazim digunakan itu ada pertanyaan dikotomis atau pertanyaan yang hanya dijawab ya atau tidak. Ada pula kuesioner yang menyediakan setuju atau tidak. Nah, tipe pertanyaan ini paling mudah untuk dianalisis. Pertanyaan terbuka mengizinkan responden untuk menguraikan jawaban. Pertanyaan ini digunakan untuk
memahami dari sudut pandang responden itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pertanyaan berupa pilihan ganda. Dilengkapi dengan 3 pilihan yang saling bertentangan. Responden kemudian diminta untuk memilih salah satu. Dan pertanyaan berupa pilihan ganda dapat dianalisis dengan mudah. Kemungkinan tidak melibatkan jawaban yang paling diinginkan responden. Juga ada pertanyaan berupa skala ordinal atau skala peringkat. Tipe pertanyaan ini meminta responden untuk mengurutkan pilihan jawaban yang disediakan. Misalnya, responden mungkin diminta untuk mengurutkan 5 buah pilihan jawaban dimulai dari yang paling penting, yang kurang penting sampai yang paling penting. Tipe pertanyaan ini secara tidak langsung sangat memaksa responden untuk mendiskriminasi pilihan-pilihan yang ada. Nah, ada juga pertanyaan berupa skala bertingkat. Tipe pertanyaan ini memungkinkan responden untuk menilai suatu isu berdasarkan skala ukur yang tersedia atau menyediakan skala ukur berupa angka 1-5. Atau bisa juga ada jawaban sangat tidak setuju, sangat setuju, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaannya sendiri itu standarisasinya, pertanyaannya dibuat dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan singkat, lugas, dan tepat, dan tidak bertele-tele. Seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Mas Inggit? Iya, Mbak. Mungkin kita bisa lanjut diskusi di luar forum. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Rosalia dijawab oleh anggota kelompok lain. Silahkan. Baik, saya dari kelompok Mbak Alim, kelompok 1, akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rosalia. Tadi pertanyaannya apakah efektif yang offline atau online? Seperti itu ya Mbak Rosa. Nah, menurut kelompok kami, ini tergantung keadaan. Apabila pandemi seperti pandemi saat ini, tentu untuk offline tidak begitu memungkinkan. Kemungkinannya kecil seperti itu ya bisa, tetapi lebih repot dan juga sulit seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan online seperti itu, Mbak. Nah, kalau untuk hasilnya tadi mana yang lebih bagus seperti itu ya, Mbak. Nah, untuk efek hasilnya itu memang kalau secara langsung kita bisa melihat apakah itu dijawab sendiri atau tidak seperti itu ya Mbak Rosa. Nah, memang kalau untuk online itu rawan untuk temannya, ada yang tanya sama temannya, tapi kan itu kembali tidak apa-apa karena untuk pengisian itu ya memang seharusnya berdasarkan diri sendiri. Jadi memang harus ada dari dirinya seperti itu. Silakan, ada yang ditambahkan dari kelompok saya? Baik, saya akan menambahkan dari Mbak Putri. Jadi tadi ya dari pertanyaan yang pertama yaitu lebih efektif yang mana begitu kan. Nah, menurut saya izin menambahkan, jadi itu juga menyesuaikan sasaran kuesioner kita gitu. Misalkan kita melakukan penelitian dan itu sasarannya misalkan kita melakukan penelitian di sebuah daerah agak pelosok gitu kan. Nah, itu kan otomatis kan sinyalnya kurang. Oke, maaf tadi terputus. Selanjutnya jawaban dari Mbak Linda, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Maafkan tadi karena ada kendala dari Zoom-nya ya, karena sudah terputus. Jadi saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Mbak Rosalia. Yang pertama itu menambahkan dari jawaban dari Mbak Alin. Jadi lebih efektif yang mana antara kuesioner yang offline sama yang online gitu kan. Nah, jadi lebih efektifnya itu menyesuaikan dengan penelitian kita juga gitu. Salah satunya kita dapat melihat dari sasaran kuesioner tersebut gitu. Misalkan kita membuat sebuah penelitian yang sasarannya itu atau objeknya atau subjeknya itu dari orang-orang pelosok gitu, misal penelitiannya begitu. Nah, berarti kita akan membutuhkan responden atau tanggapan dari orang-orang pelosok. Nah, namun dari orang pelosok tersebut kan kemungkinan susah sinyal, tidak ada gawai dan lain-lain. Nah, itu berarti lebih efektif menggunakan yang offline atau yang cetak gitu kuesionernya. Nah, ketika
sekarang pandemi begini, terus ketika kita punya sebuah penelitian dan itu bisa dijangkau dengan kuesioner online, nah berarti itu bisa menggunakan kuesioner online gitu. Lebih efektif yang online. Jadi disesuaikan dengan sasaran dan penelitian kita begitu. Dan itu yang pertama. Untuk yang kedua itu solusi sebentar. Bagaimana solusi dari responden yang memberikan jawaban asal-asalan? Nah, jadi solusinya begini. Sebelum kita memberikan kuesioner terhadap responden, kita harus benar-benar mengkaji responden yang akan kita tuju gitu. Jadi sebenarnya kita itu mau memberikan kuesioner tersebut kepada siapa aja sih gitu kan. Nah, kita pokoknya benar-benar dikaji. Karena apa? Karena biar nanti benar-benar diisi dan itu benar-benar serius dikerjakan begitu. Jadi nanti jawabannya tidak asal-asalan begitu. Kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Sudah cukup itu dari kelompok kami. Bagaimana? Cukup. Ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama. Jika tidak ada, kami tutup ya. Tidak ada teman-teman? Cukup. Oke, cukup. Cukup, Mbak. Terima Sepertinya kasih. tidak ada kembali. Ya. Baik, terima kasih sudah telah memperhatikan kelompok 1. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan khususnya untuk kelompok 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.